Fisika merupakan cabang dari sains. Apakah sains itu? Sains adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sebagai cabang dari sains, fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Fisika erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematika, dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Fisika merupakan salah satu cabang dari sains sehingga hakikat fisika adalah sama dengan hakikat sains. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, a body of knowledge, fisika sebagai sikap, a way of thinking, dan fisika sebagai a way of investigating. Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari matematika dan energi serta interaksi antar keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Produk ilmiah. Pada fisika, kumpulan pengetahuan yang disebut produk fisika dapat berupa fakta konsep, prinsip hukum teori, dan model. Pertama, fakta adalah keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Kedua, konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Ketiga, rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Keempat, model adalah suatu ide, struktur, atau sistem yang dipresentasikan untuk memodelkan fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh ilmuwan. Kelima, istilah prinsip dan hukum sering digunakan secara bergantian karena dianggap sebagai sinonim. Hukum fisika adalah suatu aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan berkaitan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Keenam, teori fisika adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Sikap ilmiah. Untuk menghasilkan produk fisika diperlukan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau eksperimen. Semua kegiatan tersebut memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Pikiran dan sikap baik diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, antara lain rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar, diiringi dengan rasa percaya, objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap-sikap inilah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri atas beberapa langkah dan tiap langkah dalam metode ilmiah melibatkan penggunaan satu atau lebih kecakapan ilmiah. Kecakapan ilmiah terdiri atas beberapa kecakapan berbeda yang diperlukan dalam penelitian ilmiah, termasuk kecakapan berpikir dan mengemukakan alasan. Beberapa kecakapan ilmiah lainnya adalah mengamati, mengukur, menarik kesimpulan, dan mengontrol variabel. Langkah-langkah utama dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut: melaksanakan pengamatan atau observasi, merumuskan masalah, kajian pustaka atau mengumpulkan informasi, membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengulangi kerja ilmiah. Keselamatan kerja di laboratorium. Berikut ini beberapa petunjuk yang harus diikuti agar eksperimen yang dilakukan di dalam laboratorium dapat berjalan dengan aman. Yang pertama, aturan-aturan keselamatan umum. Yang kedua, aturan-aturan keselamatan mata. Ketiga, keselamatan terhadap benda panas. Keempat, keselamatan terhadap api. Kelima, keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. Yang keenam, keselamatan terhadap listrik. Lambang-lambang bahaya di laboratorium. Ketika bekerja di laboratorium,
kita akan berhubungan dengan bermacam-macam bahaya kimia. Dan berbagai peralatan, kita mungkin tidak mengenal sifat dari seluruh bahaya kimia atau peralatan tersebut. Tetapi, ketika akan menggunakannya, ada beberapa lambang yang dapat memperingatkan kita dari bahaya bahan-bahan kimia dan peralatan tertentu. Berikut beberapa jenis lambang umum peringatan bahaya. Tahukah kalian bahwa fisika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berperan besar terhadap lahirnya berbagai teknologi modern saat ini? Dalam hal ini, hampir tidak ada teknologi modern yang tidak menerapkan ilmu fisika. Mengapa demikian? Fisika berperan memudahkan kehidupan manusia melalui berbagai aplikasinya dalam berbagai produk teknologi. Apa peran ilmu fisika dalam beberapa bidang kehidupan? Antara lain sebagai berikut. Mempelajari fisika mempunyai banyak manfaat. Mulai dari awal dipelajarinya ilmu fisika, fisika telah terbukti mampu membantu memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa manfaat mempelajari fisika antara lain sebagai berikut. 1. Melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam. 2. Fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. 3. Fisika berada di depan dalam perkembangan teknologi. 4. Fisika sebagai ilmu dasar yang mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. 5. Fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis. 6. Fisika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sains termasuk fisika di dalamnya, para ilmuwan telah menemukan banyak hal tentang dunia tempat kita hidup. Mereka dapat menjelaskan mengapa fenomena tertentu dapat terjadi. Walaupun sains telah memungkinkan kita melakukan banyak pekerjaan dengan lebih mudah dan lebih cepat, sains juga memiliki keterbatasan. Misalnya, muncul berbagai jenis penyakit seperti tuberkulosis dan lepra yang pada masa lalu tidak dapat disembuhkan, sekarang sudah dapat diobati. Akan tetapi, kita masih belum dapat mencegah dan mengobati penyakit-penyakit seperti kanker dan AIDS. Sains juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap udara dan air kita. Udara kita tercemar oleh pengotor-pengotor seperti gas karbon monoksida dan senyawa timbal. Air kita tercemar oleh pupuk dan pestisida.